Yang menteri itu yang lagi masalah sekarang ini Tua semua Tua semua akhirnya Iya. kan dihujat-hujat kan sama orang-orang. Karena kenapa? Karena tidak mengerti itu. menyikapi orang yang kita kan kadang kaget Iya. kan. Dan biasa darah panas dan kurang aja kok kasih tau begini saya dapat umum gitu. Yang penting ada Dinda Putri aman ini. Oh, Tidak panas ini. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba aja dulu dong. Oh, pakai aja silahkan minum. Ya boleh kan? Boleh. Nah, hari ini kita kembali podcast setelah sekian lama saya tidak podcast. Kira-kira beberapa menit yang lalu saya terakhir podcast. Luar biasa nih karena Dandi Nayoan ini yang membuat saya podcast hari ini. Tapi malam ini saya tidak ditemani co-host yang bikin repot itu. Saya sudah tendang jauh-jauh dia. Sekarang saya ditemani oleh co-host yang luar biasa cantiknya. Beliau adalah Putri Amalia Moidadi. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih kembali Kak Arif sudah mengundang Putri sebagai co-host di Saraba Channel. Tepuk tangan dulu Putri. Nah, kenapa? Vini out tahu iya tahu sudah karena Vini kita tidak perlukan lagi Vini. Nah, di depan kita ini sudah ada narasumber. Narasumber ini anak muda tapi sudah bercita-cita tidak selayaknya anak muda menurut saya. Karena anak muda umur segini harusnya cita-citanya tidak begitu tinggi seperti ini, tapi tidak apa-apa. Beliau adalah Singgi Baskoro. Apa kabar Singgi? Alhamdulillah baik Kak. Wih, sibuk apa sekarang? Sibuk ini saja Kak. Sekarang lagi sibuk cari rekomendasi. Nah, segera informasi. Beliau ini adalah insya Allah calon Bupati Banggai Kepulauan. Tepuk tangan loh untuk Singgi Baskoro. Sibuk cari rekomendasi? Iya, soalnya cari Maito setengah mati sekarang Kak. Luar biasa. BTW Kak Singgi di Palu ini dalam rangka apa nih? Iya. Ini cerdas loh, langsung bertanya dia. Kalau Vini harus diinjak kakinya. Iya. Ini bagus ini. Jadi Kak Sudah take loh. Loh, dia tanya ini belum take, sudah take. jadi saya ini kan Oke. sebelum datang ke sini, jadi saya lihat betul ini Saraba Channel kan. Oh iya. Dan luar biasa malam ini kehormatan buat saya nih Kak. Iya. Putri Indonesia langsung yang layani saya di sini. Iya. Kebetulan sama-sama dari Bangkit. Iya, sama-sama dari Bangke. Oke. Tanda alam ini Kak. Oh, Tanda alam ini. Tanda alam apa ini? Biasanya jadi ini barang. Oh, iya. Galam ini loh. Kalau tidak di pelaminan yang penting pelantikan jadi. Luar biasa. Sepertinya beliau lebih siap daripada kita ya. Siap. Tapi dalam rangka apa di Palu selain podcast di Saraba Channel? Jadi saya ke sini Oke. karena ada beberapa pertemuan dengan teman-teman partai. Oke. Dan teman-teman partai. Jadi alhamdulillah tadi sudah selesai. Oke. Insya Allah mungkin besok kalau tidak lusa saya sudah balik Balik ke Jakarta dulu. Oh, Jakarta dulu. Iya, Tidak ke Bangkit. Belum. Ngapain lagi di Jakarta? Biasa mempersiapkan segalanya kan. Iya. Tapi berarti Singgi ini berniat maju sebagai calon bupati Bangkit. Siap. Insya Tapi Allah serius kami betul? siap. Iya, kami siap. Tapi sorry nih, umur kan masih muda sekali. Minta maaf, umur berapa sekarang Singgi? Saya bulan 5 kemarin 27 Kak. Masih 27 Pak, Iya. anak cok kepala 3 Pak. Kenapa, Dan ini betul, kenapa? Kenapa Kak Singgi ini langsung mau menjadi seorang bupati? Iya, menjadi calon bupati. Iya, Betul. Jadi kebetulan kemarin mau jadi suamimu cuma susah. Wah. Belum bisa. Jadi yang jelas-jelas tidak butuh persyaratan untuk menikah calon bupati. Oh iya. Jadi saya memutuskan untuk calon bupati. Calon bupati. Tapi kenapa tidak nyalek dulu? Kan masih muda. Ya. Kemarin terlambat saya Kak. Oke. Sempat ada rencana mau caleg, cuma Oke. terlambat. Oke. Waktu itu mungkin kurang rezekinya. Oke. Jadi saya mungkin karena lama di organisasi, sering jadi pimpin sidang, jadi sekarang kayaknya di eksekutif dulu. Oh, karena pemimpinnya so biasa. Iya, so biasa kan. Oke. Mantap. Kayaknya jadi bupati dulu. Oh, jadi bupati dulu. Iya. Tapi jangan-jangan ini hanya pelarian karena sebenarnya maunya di legislatif cuma karena terlambat. Lalu kemudian ya sudah, yang ada tinggal pilkada ini. Saya ikut tuh pilkada. Tidak, insya Allah ini juga niat Kak. Niat, ya? Niat saya juga untuk maju di Banggai Kepulauan. Oke. Saya agak khawatir sih dengan anak-anak muda yang langsung tiba-tiba maju sebagai calon bupati karena biasanya, mohon maaf ini Singgi, Siap. jangan marah karena beberapa anak-anak muda kan biasanya ada privilege di belakangnya entah orang tua dan lain-lain. Nah, Komio ini kan masih muda sekali. Iya. Tidak mungkin kemudian masyarakat, sorry nih kalau saya agak sedikit suzon, tidak mungkin kemudian masyarakat Bangkit
mengenal Komio sebegitu luasnya karena Komio masih muda sekali dan apakah ada privilege di belakang ini karena saya tidak mengenal sosok Singgi ini, sorry. Oke, jadi saya jelasin sendiri sedikit ya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya bapak saya dulu pernah menjabat di Banggai Kepulauan. Ah, itu kan pernah. Tahun berapa? 2017. Oke. Tapi beliau selesai di 2018. Cepat. Iya betul. Jadi karena ada persoalan sedikit jadi akhirnya terhambat lah. Oke. Begitu. Oke. Jadi terlepas daripada itu Kak, jadi saya juga ini alhamdulillah sebenarnya sama teman-teman juga ini sering membicarakan tentang bangkep. Apa dibicarakan? Iya, salah satunya tentang pembangunan terkait bangkep ke depan harus bisa lebih berbenah. Gitu. Dan alhamdulillah juga karena saya juga tidak munafik ya Kak. Alhamdulillah karena saya juga ada kesempatan dukungan keluarga, akhirnya saya maju. Tapi kan sorry nih kalau misalnya orang tua sempat menjadi bupati di Bangkep, tapi cuma 1 tahun, berarti tidak meninggalkan legacy yang membuat masyarakat Bangkep itu berpuas diri dan karena baru 1 tahun. Terus kemudian apa landasannya sehingga Singgi pede sekali tuh maju di Bangkep? Kan kalau misalnya sorry nih kalau anaknya bupati-bupati yang lalu ada kan di beberapa daerah, bapak saya sudah berbuat sesuatu di kabupaten ini, kalau saya maju otomatis pasti saya dipilih. Nah sedangkan Singgi bapaknya bapak kan? Iya, bapak baru 1 tahun belum menghasilkan apa-apa di Bangkep. Jadi itu dia Kak, jadi makanya kami ini datang di Banggai Kepulauan dengan penuh kepercayaan diri Kak. Pertama, percaya diri saja sudah cukup Kak? Iya sudah cukup, jadi soalnya anak muda ini kan modalnya nekat dulu. Iya, jadi modalnya nekat dulu karena kalau kita bicara pengalaman juga kita harus realistis kan. Di umur 27 tahun pasti orang pertanyakan apa sih yang sudah kamu buat. Sepakat. Tapi setidaknya kalau kami anak muda kami kan punya mimpi-mimpi kan. Dan kebetulan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman juga kemarin yang caleg-caleg kan muda-muda banyak. Bahkan jauh lebih muda banyak juga. Itu bisa jadi ukuran. Iya, itu bisa jadi ukuran. Kebetulan juga kan persyaratan maju calon bupati kan umurnya 25 tahun saya. Iya, betul. Jadi kalau 27 tahun saya pikir sudah lebih dari cukup. Percaya diri sekali ya, luar biasa loh. Tapi sebenarnya apa yang paling urgent di Bangkep? Kenapa Kasinggi sampai sepede itu untuk saya mau jadi bupati? Masih muda karena masih banyak senior-senior sebenarnya. Kenapa kemudian harus anak muda seperti Singgi dan kan bisa diberikan ke orang-orang yang senior lebih dulu toh? Iya, ini jadi pembeda sedikit Kak. Untuk Banggai Kepulauan khususnya ya, bahwa di Banggai Kepulauan anak muda diberikan ruang untuk bisa memimpin. Dan juga apa sih kayak kita lihat Banggai Kepulauan ya, misalnya persoalan paling substansi di sana itu persoalan ekonomi Kak. Jadi di sana itu yang harus diperbaiki selain banyak hal yang terutama ekonomi karena memang di sana persoalan ekonomi itu menjadi satu kepentingan yang harus kami bisa selesaikan bersama-sama dengan teman-teman. Terjadi sekarang di sana tuh begini. Jadi banyak pemuda-pemuda sekarang teman-teman kuliah, yaitu kuliah habis itu selesai kuliah rata-rata sekarang kerja, tapi kerjanya maunya di IMIP. Ditambah. Betul. Nah, kadang-kala mau balik ke kampung agak susah. Karena tidak tersedia lapangan pekerjaan. Tidak tersedia juga. Itu yang membuat Singgi harusnya saya ini merasa pede. Dan tidak adakah senior-senior yang bisa dipercayakan misalnya sorry nih ya Kanda majulah nanti saya dukung anak-anak muda support. Kenapa harus Singgi? Kenapa harus saya? Karena pertama saya beda Kak. Saya orangnya nekat. Nekat insya Allah kami bisa berkontribusi dan bisa berkolaborasi dengan segala bentuk orang, mau muda ataupun tua. Kami siap, alhamdulillah teman-teman saya juga dari segala umur. Dan kami yakin memang persoalan pertama nih masalahnya kita belum bisa menyajikan banyak hal karena memang kita di umur yang masih kayak begini mungkin masih banyak keraguan, tapi insya Allah keraguan itu menjadi motivasi kami. Dan akan dijawab ketika terpilih. Keren luar biasa. Tepuk tangan, kasih. Tapi kan sini ada pekerjaan kan? Ada pekerjaan. Jadi gini Kak, jadi saya juga alhamdulillah kan pekerjaan di bagian distribusi barang, ekspedisi. Ekspedisi. Jadi saya ini Kak, sebelum saya maju di Banggai Kepulauan ya, sebenarnya saya di tahun 2022 saya jadi salah satu vendornya Bakti Project. Iya, itu yang tor itu. Tapi ada masalahnya itu. Iya tahu saya yang sampai masuk penjara. Iya, kira-kira. Jadi saya salah satu vendornya. Saya masuk di Bangkep dari 2021. Dari 2021? Iya, 2021. Baru sekali dong. Iya baru, maksudnya masuk pekerjaan. Kalau ke Bangkep sudah sering Kak. Jalan-jalan di Pesepok.
So, saya juga pernah, jangan sombong. Saya pernah juga. Tapi luar biasa kan, cewek-cewek Bangkep sekarang menguasai Sulawesi Tengah ini. Saya biasa aja sih menurut saya istri Putri saya Amelia. Soalnya ini direkam, nanti kalau saya direkam baru saya bicara. Jadi. Oke. Luar biasa. Jadi saya udah masuk di Banggai Kepulauan dari 2021. Oke. Sebenarnya udah mulai proyek di situ. Tapi saya tidak perlu kasih tahu orang kan ini saya masuk di sini. Yang penting proyek alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, bisnis berjalan dengan lancar. Tapi kan sebenarnya ada di posisi yang sedang membangun bisnis yang sedang sebenarnya sudah mapan juga. Tapi kan biasanya kalau anak muda itu masih mau mengejar bisnis-bisnis yang lain. Nah, kenapa tidak fokus ke bisnis dulu? Kenapa malah langsung urus masyarakat Bangke begitu? Kan beda mengurusi bisnis dengan mengurusi masyarakat. Jadi Kak, kebetulan sekali saya juga kan bisnis itu bagian distribusi barang. Oke. Jadi kami pahami betul tuh bagaimana tentang perputaran ekonomi yang ada di daerah. Betul. Nah, jadi maka itu motivasi kami Kak untuk masuk ke Banggai Kepulauan. Salah satunya itu untuk membuka peluang-peluang ekonomi baru. Salah satunya begini Kak, di Banggai Kepulauan kan saya cerita-cerita banyak dengan teman-teman ya. Di sana kan dibagi 2 kawasan. Iya. Ada kawasan Peling Barat sama Peling Timur. Nah, ini dijelaskan apa itu? Peling Barat itu apa? Peling Timur itu apa? Peling Barat itu kawasan Buko itu lebih gampangnya gini. Peling Barat itu dia depan Luk. Depan Luk. Iya, depan Luk. Oke. Oh, dia paham ini. Tahu. Oh, iya. Jadi kalau Peling Timur dia yang dekatnya Banggai. Liang. Iya, Liang dan Nah, ini orang makin bercerita ini. Untung bukan Vini di sini. Iya. Jadi itu yang penyebab persoalan pertama. Jadi di Banggai Kepulauan sendiri Kak, menurut teman-teman kami dan yang kami ketahui, jadi di Banggai Kepulauan kan dibagi 2 tuh. Jadi pusat perputaran ekonomi yang ada di sana itu pertama yang Peling Barat dia ke Luk, yang Peling Timur dia ke Banggai. Nah, bisa divalidasi langsung sama Kak Putri kan. Tapi apa salahnya? Jadi persoalannya begini Kak. Jadi persoalannya itu akhirnya tidak ada perputaran ekonomi di sana. Khususnya ke kota Salakan. Justru ke kabupaten lain. Ke kabupaten lain. Kalau di kabupaten lain semua masuk ke daerah. Kalau di Kabupaten Banggai Kepulauan semua lari keluar daerah. Gitu. Solusinya apa? Solusinya yang kami tawarkan pertama adalah pemberdayaan ekonomi khususnya kepada masyarakat Banggai Kepulauan. Spesifiknya ini Kak. Jadi kami ke depan harapannya ada 3 sektor utama yang akan kami laksanakan. 3 sektor utama. Pertama itu adalah pertanian, perikanan, dan terakhir pariwisata. Kenapa bukan pariwisata pertama? Karena Bangkep dikenal oleh pariwisata. Iya, sekarang memang Bangkep dikenal dengan pariwisata, tapi ekonomi masyarakatnya di sana dari dulu sampai sekarang itu berlandaskan di 2 aspek itu. Perikanan dan pertanian. Iya, perikanan dan pertanian. Maka itu yang kami fokus dulu. Fokus pertanian dan perikanan dulu. Terus kayak gimana sih pertanian maksudnya ya? Saya simpel aja ya, yang paling gampang karena motivasi kami juga masuk ke situ untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi kami rencananya Kak, jadi untuk disalahkan sendiri. Siapa yang salahkan? Namanya Ibu kota. Maaf. Untung ada dia. Kalau Vini ini pasti dia tahu. Jadi bantu dijelaskan juga, ya kan? Ya, supaya kelihatan bodoh. Karena saya tahu, cuma saya pura-pura bodoh aja. Biasa butuh perhatian kayaknya Kak. Salah sebenarnya posisinya ini Kanda. Kenapa? Kalau Kanda sudah beristri, kalau saya belum. Harusnya butuh perhatian. Harus ada di samping. Dia bisa. Saya bisa nanti injak kakinya kalau Bako mau jerak jeduk. Lanjut. Disalahkan tadi. Jadi salahkan Kak. Jadi kami insya Allah kalau diberikan kesempatan ya. Salahkan ini ibu kota Bangkep kan? Ibu kota Bangkep. Dia posisinya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi kami rencananya akan jadikan Banggai Kepulauan khususnya di kota Salakan sebagai pusat jasa. Pertama pusat jasa kayak pusat jasa perdagangan, industri dan lain-lain. Misalnya kayak gimana Kak? Kalau pertanian ya, simpelnya kami sederhana aja. Jadi di sana kan banyak kelapa. Di sana komoditas utama kelapa. Nah, kebetulan teman-teman saya juga Kak di Surabaya kan banyak pengusaha kelapa juga. Karena kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya kebetulan. Jadi untuk di Salakan sendiri itu kami rencananya akan membangun industri kelapa.
dengan tujuan untuk menarik minat teman-teman di Peling Barat atau Peling Timur supaya mau jual kelapa di ibu kota dulu. Oke, tidak langsung ke Banggai atau Tidak, ke Lup. Oke. minimal mereka punya variabel baru lah. Oke. Untuk berdagang bisa ke Lup, bisa juga ke ibu kota. Oke, ada pilihan lain. Ya, ada pilihan lain. Oke. Dengan tujuan harapannya kami dengan bukanya industri bisa serapan misalnya 100 tenaga kerja. Oke. Ya kan? Cakep. Dari 100 tenaga kerja itu kan minimal kita bisa mengurangi angka pengangguran. Betul, 100. Dan juga meningkatkan ini manusia yang ada di Salakan sendiri, karena kalau di Salakan Kak, kalau Sabtu Minggu kosong orang. Kenapa? Liburan semua di Lup. Oh. Kalau bukan di Lup ke Banggai orang. Waduh. Iya. Berarti uang orang di Bangkai di Lup banyak. Iya, di Lup, kalau tidak di Banggai. Banggai Laut. Oke, luar biasa. Terus? Jadi harapannya kami tujuannya untuk tarik investasi supaya teman-teman jualan kan, kalau terjadinya perputaran Kak, menurut kami dari misalnya Lumbi-Lumbia ya paling jauh di Peling Barat itu, kalau misalnya dia ke Salakan dalam proses perjalanannya itu kan pasti ada yang mampir beli makan, singgah di kios, singgah dan lain-lain. Nah, itu kan proses ekonomi yang kami harapkan. Oke, tapi tunggu sebelum dilanjutkan, itu dari Peling Barat ke Salakan berapa jam? Lumbi-Lumbia itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Oke. Bagus, lanjut. Jadi proses supaya saya bisa membayangkan ini. Jadi proses itu yang harapan kami supaya bisa ini Kak, supaya bisa tercipta ini polarisasi ekonomi. Sepakat. Dan juga proses ini Kak, jadi perikanan yang tadi kami sampaikan. Oke. Kalau ada waktu misalnya ke Banggai ya, Pulau Banggai. Iya. Ya, di Banggai Laut itu menurut saya kota pelabuhan. Karena seluruh kotanya itu pelabuhan semua dia. Iya. Tidak ada lagi yang lain. Jadi kebetulan dibangun bandara luar biasa di situ. Jadi di Banggai Laut sendiri itu dijadikan pusat perikanan juga Kak di sana. Di Banggai Laut? Iya, di Banggai Laut. Dia punya cold storage lebih dari 1 Kak. Cold storage itu penampungan ikan. Oke. Di sana kan ada pelabuhan ini perikanan. Oke. Di Bangkai tidak ada? Di Bangkai belum ada. Nah, harapannya kami nanti kami akan buat pusat penampungan ikan itu ada di ini di Bangkai. Salakan. Di Salakan khususnya kota Salakan. Oke. Supaya itu tadi ada serapan tenaga kerja baru. Ada serapan tenaga kerja baru. Ya, dari situ kan sekarang gini Kak, nanti dari banyaknya tenaga kerja yang ada di sana pasti kan akan muncul sumber-sumber pekerjaan baru kayak misalnya kafe, betul, ya, atau tempat hiburan, kos-kosan dan lain-lain. Oh, kos-kosan itu penting juga itu. Siapa tahu kan? Maksudnya usaha kos-kosan sekarang lagi bagus, tapi kalau disalahkan lagi kurang karena itu sedikit manusia karena Sabtu Minggu orang lari semua. Orang justru meninggalkan Bangkai. Ya, dan terakhir pariwisata. Pariwisata. Tapi tunggu, sebelum pariwisata itu perikanan tadi, memang apakah mungkin karena Banggai Laut? Ya memang lebih enak ikannya, makanya ada penampungan ikan, sedangkan Bangkai. Sorry. Jangan dulu kopi pot. Iya, soalnya karena soalnya kan Banggai Laut terkenal dengan lautnya. Terus ikannya pasti segar-segar. Jangan-jangan kenapa tidak ada penampungan ikan di Bangkai? Karena memang ikannya di sana mungkin tidak lebih baik daripada di Balut. Sorry. Kebetulan di Banggai Kepulauan sama Banggai Laut itu kan sebenarnya satu hamparan pulau sebenarnya mereka. Iya, siapa tahu ikan lebih banyak di Banggai Laut. Ya, itu dia persoalannya memang karena tidak ada fasilitas di sana Kak. Oke. Fasilitas di Salakan sendiri masih belum ada. Karena kualitas ikan hampir sama, bisa jadi sama. Bisa jadi lebih baik malah. Iya, bisa jadi. Apalagi kan posisi Salakan sebenarnya paling pas Kak. Cuma karena kurangnya fasilitas yang ada, infrastruktur yang masih kurang, maka itu akhirnya diambil oleh Banggai Laut. Itu yang harapannya kami ke depan adalah kami mampu menciptakan fasilitas yang baik supaya teman-teman investor bisa masuk, bisa menciptakan itu lapangan pekerjaan baru. Khususnya untuk di Banggai perikanan. Cakep. Oke, lanjut tadi pariwisata. Soalnya saya potong tadi. Soalnya kan pasti orang akan ragu juga, kau juga bicara soal perikanan. Nah, kita juga di sini ikannya kita tidak lebih baik daripada Balut. Ya, kalau saya bilang Sigi baru salah, tidak ada lautnya kan. Tapi kalau Banggai Kepulauan kan, pulau dikelilingi laut kan. Ikan datang sendiri ya. Iya, ikan datang sendiri di situ. Oke, kalau pariwisata. Pariwisata sekarang kan sebenarnya di Banggai Kepulauan banyak Kak. Pariwisata lebih dari satu banyak. Cuma sekarang kan saya cuma tahu Paisupok. Nah, kebetulan kan maka yang ditahu sekarang Paisupok sebenarnya kan di Lup Panenteng Kak. Maka yang sekarang diketahui Lup Panenteng, ke depan kami akan membangun ini pusat pariwisata di Lup Panenteng. Maksudnya kayak gimana sih? Karena kami motivasinya itu ekonomi kemasyarakatan. Jadi ke depan kami Pak pengen bikin itu kampungnya jadi kampung pariwisata yang dimana di situ ada homestay. Homestay. Ya. Itu homestay. Investor bangun homestay tidak? Tidak perlu. Yang bangun Pemda tapi rumahnya masyarakat.
Oke, jadi Ya. oke, ini kita ilustrasikan supaya ilustrasikan. orang paham ini. Oke, baik. Homestay rumah masyarakat. Ya. Gimana itu? Coba. Ya, jadi contoh gini. Jadi itu kami ambil contoh sebenarnya di Banyuwangi. Oh, ada. Ada, sudah pernah ada contoh. Jadi Oke. rumahnya masyarakat dijadikan sebagai homestay. Jadi masyarakat tinggal di mana? Ya, jadi rumahnya masyarakat kami cari yang layak. Oke. Nanti satu kamarnya kami renovasi jadi kamar hotel. Wah, Itu. cakep. Oke. Tujuannya itu supaya orang kalau datang di Luk Panenteng Oke. tidak hanya ke Paisupok tapi mau nginap juga. Betul. Saya karena ke Paisupok itu kita orang kemarin ini sebagai Iya. informasi waktu ke Paisupok sebenarnya pengen lama. Tapi kan karena di situ kan tidak ada penginapan, Ya, betul. terus kita juga saya lihat warung juga kayaknya kurang. Ya. Jadi ya daripada berlama-lama kelaparan di sini mending pulang lagi Betul, ke Kak. Salakan. Harapannya kami yang terjadi itu. Jadi nanti orang datang ke Luk Panenteng minimal dia nginap 1 hari. Menginap 1 hari. Iya, Oke. karena mau nikmati Paisupok kan paling 30 menit saja, Kak. Airnya dingin itu soalnya. Iya, enak sekali juga di situ. Jadi harapannya kami supaya teman-teman yang datang misalnya Kanda mau datang di ini kan di Bangke di Paisupok bisa yang awalnya mau rencana datang cuma jalan-jalan tiba-tiba nginap karena fasilitas ada di sana. Iya, tapi bukan hanya homestay. Kalau orang mau menginap harus ada fasilitas. Iya, fasilitas lain kami pengen juga Ya. ada kafe. Seru, kafe. Ya, kafe kayak misalnya Kafe kalau cuma kafe-kafe sederhana ya sudah lah, warkop. iya bukan warkop, kami pengen juga kafe yang ala-ala Bali lah. Uh. Yang ala-ala beach club lah kira-kira kayak gitu. Tiap hari Putri di situ tuh. Sudah pasti itu. Karena menemani Pak Bupati kan nanti kan. Amin. Amin. Yang penting jadi dulu kan. Iya, lanjut Yang lanjut penting terus. dilantik. Jadi itu Kak. Jadi kami Kafe-kafe. kafe-kafe Oke. salah satu. Jadi untuk di Luk Panenteng kami pengen jadi khusus kawasan itu memang kawasan pariwisata. Jadi ke depan kalau kami dikasih kesempatan pengen juga bikin kawasannya free wifi. Jadi Oke. one day kalau Kak ke sana bisa bikin studio juga di sana karena sudah ada free wifi kan. Oke. Misalnya kalau wawancara orang daripada di Palu Sumpek bisa saja kan ke Bangkep. Iya, Ya, kalau Panenteng ya. Kira-kira begitu Kak. Oke, tapi itu kita masih harus bicara soal pariwisata. Kayak misalnya tadi bilang kafe-kafe. Terus sebenarnya tujuannya apakah memang menarik wisatawan lokal atau internasional ini? Karena kalau kan orang juga punya banyak pilihan, sorry. Iya. Kayak misalnya kamu bikin seperti di Bali. Di Palu juga punya Tanjung Karang begitu. Sebenarnya Kak, Orang-orang di Parigi berpikir ya sudah mending Tanjung Karang begitu. Apa yang membedakan Paisupok dan membuat orang lokal maupun langsung tertarik ke sana Iya, karena jadi- jauh kan? jadi Paisupok itu Luk Panenteng sebenarnya Luk kayak Panenteng, Luk Panenteng. Luk Panenteng itu kan sebenarnya daya tariknya tuh Paisupok. Danau Paisupok. Apakah cuma satu itu? Sebenarnya banyak yang lain. Oh, Cuman maksudnya kami Kak, supaya orang datang ke sana kan kalau ke Luk Panenteng kan desanya bagus Kak. Iya. Dia desanya di pesisir masih asri. Betul. Pokoknya bagus. Maksudnya orang datang ke sana supaya orang bisa menikmati itu desa bukan hanya Luk Panenteng tapi desanya juga. Maka itu daripada yang kami rencanakan adalah kami fokus ke masyarakatnya, masyarakat pariwisata itu yang kami utamakan Kak. Oke. Saya belum selesai ini, minta maaf ya. Iya, Saya harus kulik bye-bye. Tiap apa Putri? Boleh. Saya kayak tadi beliau Singgi bicara soal bagaimana rumah-rumah warga direnovasi Iya. terus dibikinkan homestay. Nah, itu kan sebenarnya tentu homestay-nya yang ini kan yang di atas rata-rata yang kayak misalnya ada AC-nya, Ya, terus untuk ada untuk sementara kami sesuaikan. Kami sesuaikan dengan yang penting nyaman dulu, orang mau tinggal nyaman. Oke, artinya ada renovasi, terus ada biaya tambahan listrik dan lain-lain. Akhirnya terbebani lagi masyarakat. Tidak. Nah, itu bagaimana skemanya? Itu justru jadi ini kan yang kelola nanti masyarakat Kak, bukan Pemda. Oke, itulah makanya karena rumahnya masyarakat dipakai, Ya. tambah kamar, tambah lampu, tambah listrik, Jadi kan tambah air. kamarnya itu akan dipakai ketika orang nginap. Oh, Jadi sumber pembiayaan dari itu, dari biaya orang nginap. Jadi betul pure dari kami bantu teman-teman di masyarakat di Luk Panenteng. Habis kami bantu. Jadi setelah jadi itu dikembalikan ke masyarakat. oke. Kita di mana ya diretribusi aja. Retribusi aja. Tapi kan orang, sorry nih, apalagi kalau mau narik retribusi. Tiap apa saya kritik-kritik saya gitu Iya. Soalnya kita harus betul-betul menggali. Oke, baik. Nah, bicara soal retribusi kalau datang wisatawan. Nah, wisatawan apakah dijamin akan tiap hari datang? Itu dia Kak. Memang proses Strateginya bagaimana? proses pariwisata kan tidak satu kali kan. Betul. Dia prosesnya jangka panjang. Iya. Sedangkan untuk di Luk Panenteng sendiri untuk polarisasi pariwisata sebenarnya sudah terbentuk Kak. Cuma memang untuk saat ini orang hanya datang dan mau pulang lagi. Iya. Itu ke depan yang
PR bagi kami juga Kak, supaya orang bisa nginap. Minimal kan ada fasilitas-fasilitas yang kami sediakan. Sepakat. Supaya ada pilihan lain juga buat teman-teman misalnya yang mau berkunjung ke Luk, yang harus capek bolak-balik, minimal ada nginap aja dong 1 malam. Sepakat. Karena infrastrukturnya juga kalau dari Salakan ke Paisupong itu luar biasa juga ininya. Iya, memang jalannya. Saya pernah, karena saya jalan darat. Bayangkan saya jam 3 subuh dari Salakan. Dari Salakan jam 3 subuh sampai saya kira-kira jam 6 subuh lah. Jam 6 pagi lah. Iya, 6 pagi atau setengah 7 lah. Iya. Itu jadi memang sebenarnya mungkin dekat tapi karena jalannya buka main. Jadi itu Kak, jadi untuk infrastruktur pelan-pelan kami perbaiki. Oke. Tapi kan itu yang saya punya maksud, kayak contoh ya, jalan, ya pendidikan dan kesehatan. Nah, itu kan bagian daripada kewajiban sebenarnya Kak. Cuma kan kita mau terapkan ini kewajiban, tapi kalau keuangan daerah juga susah, kan jadi problem. Maka itu harus ada yang kita korbankan dulu Kak. Betul. Memang mungkin pelan-pelan kita bikin jalannya tidak langsung selesai, tapi minimal pelan-pelan masyarakat sudah punya uang juga. Betul, masyarakat sudah punya. Yang penting masyarakat dulu Kak. Iya, karena kalau bicara soal infrastruktur bagus, terus kemudian daerah pariwisatanya bagus, tapi kalau masyarakatnya masih kelaparan sama dari itu persoalan. Jadi memang itu yang kami betul-betul atensinya kami kepada terkait pertumbuhan ekonomi supaya teman-teman khususnya di masyarakat Banggai Kepulauan di daerah-daerah desa-desa minimal mereka punya variabel baru untuk mencari mata pencarian baru. Iya, bukan hanya kemudian pilihannya anak-anak mudanya setelah lulus saya ke IMI, saya ke tambang. Biasanya kan begitu kan, karena lebih pasti kan. Iya, sepakat. Nah itu dia, maka kita di Banggai Kepulauan sendiri, insya Allah kami menciptakan kepastian-kepastian baru. Memang tidak mudah, saya yakin dan percaya, tidak mudah untuk kita, apalagi pariwisata ya, prosesnya cukup panjang. Tapi kami percaya dengan lingkup yang kecil, ya, khusus kita bangun dulu di Luk Panenteng, pelan-pelan, insya Allah kalau sudah lancar, yang lain menjalan. Oke. Jadi pilot projectnya adalah Luk Panenteng. Luk Panenteng dulu. Oke. Tapi itu pun dia masuk di sektor ketiga karena yang paling utama adalah pertanian dan perikanan. Karena masyarakat di sana itu dia memang pola kehidupannya itu. Iya. Mata pencarian utama adalah pertanian dan perikanan. Iya, sepakat. Apalagi kelapa. Oke, kelapa akan dibangun industri nanti. Iya, industri. Industri berarti dia akan dijual bukan lagi kelapa mentah, tapi sudah menjadi olahan. Iya, setengah jadi lah. Harapannya kami begitu Kak. Oke, keren. Soalnya kalau dijual dia setengah jadi justru harganya lebih naik. Iya. Selain daripada itu yang kami maksudkan tadi supaya menyerap tenaga kerja. Sepakat. Karena kalau ada industri masuk, terus tenaga kerjanya juga pasti dibutuhkan. Cakep nih. Tapi minta maaf ini kakak. Minta maaf terus ini Kak. Itu soalnya saya kayak lebaran saja ini. Tidak, soalnya minta maafin kalau agak keras. Siap. Anak muda kebanyakan diragukan. Betul. Pencalonannya apakah dia hanya ikut rame dan lain-lain. Kalau kita lihat kan Kakak Singgi ini juga kan kita sudah pernah berdiskusi sebelumnya. Kakak Singgi ini juga tidak pure adalah orang Bangkep sebenarnya. Saya orang Bangkep asal Taliabu kira-kira. Jadi ada daerah Taliabu. Iya, artinya saya kira persoalan di daerah hampir semua sama kalau pilkada. Isu soal putra daerah itu. Putra daerah pasti dimainkan. Dia bukan asli putra daerah. Dia itu bukan orang sini. Begini. Bagaimana Kakak Singgi menghadapi begini ya Kak. Jadi kayak balap motor lah. Kira-kira kalau motor GP ya. Kita kan tidak startnya semua harus di nomor 1. Iya. Ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya itu tapi finishnya tergantung kita juga kan. Nah, maksudnya saya terbuka juga Kak. Memang kami harus akui. Memang kami lahir bukan di sana. Ya itu menjadi fakta yang tidak bisa kami bohongi. Tapi kan problemnya bukan di situ sebenarnya sekarang. Dimana? Problemnya adalah kita mau membangun tidak. Ya toh? Kita maju ini hanya sekedar mau maju atau mau membangun daerah. Gitu. Jadi alhamdulillah Kak. Jadi kami juga percaya di Banggai Kepulauan dan khususnya di daerah Banggai lah. Teman-teman di Banggai sana lebih terbuka. Yang penting teman-teman datang dengan niat baik. Itu aja. Itu yang kami percaya. Kalau sekiranya one day teman-teman di sana mungkin tidak percaya kami karena kami bukan asli sana, bagaimana lagi? Tapi yang kami tawarkan adalah visi misi program-program itu saja. Tapi itu cukup Kak untuk meyakinkan masyarakat Bangkep. Sorry ini agak keras ya. Kami yakin kami cukup Kak. Ya karena kan pasti begini ketika Singgi datang, kan mungkin pasti setelah mencalonkan ini akan lebih sering ke Bangkep. Orang sudah mulai bahwa ini karena dia sering ke Bangkep, karena dia punya kepentingan. Setelah ini pasti dia kasih tinggal juga kita.
jadi ini kan, jadi memang mau bagaimana lagi kan, sekarang kan musim pilkada. Ya tuh harus jujur. Kalau kita bilang ini tidak, ini kan memang musim pilkada. Jadi kita turun ke sana, kita tawarkan program kerja. Itu saja. Terus problem di sana itu kalau untuk anak muda problemnya di mana semua sih? Ya itu problem yang kami lihat. Lapangan pekerjaan. Itu yang paling susah untuk belum memadai karena belum ada pilihan-pilihan lain selain kerja di IMIP, kerja di sekarang malahan bukan itu Kak. Jadi kalau lulus jadi honorer atau tidak. Itu pilihannya. Bahkan honorer sebenarnya sudah mau dihapuskan loh. Iya, apalagi nanti ke depan di 2024 kalau tidak salah bulan Desember itu katanya honorer bakal dihapuskan. Nah, kalau bagaimana dengan budaya masyarakat, budaya anak muda yang sudah berharap menjadi honorer? Terus kita tidak membuka pendaftaran untuk honorer lagi. Karena saya yakin kalau Singgi jadi bupati dari bicaranya saja, berarti dia tidak akan menerima anak honor baru. Begini Kak, jadi kalau kami sendiri Kak, jadi bukan tidak mau menerima. Ya toh, jadi soalnya saya pensiunan honorer juga. Iya, saya pensiunan honorer. Iya, ini yang kami harapkan sebenarnya teman-teman di Bangke begitu. Pensiunan honorer buka studio. Luar biasa. Tentang lu. BTW sebelum kita lanjut, Kakak diam-diam terus ini. Iya, simpan di hati kayaknya ini. Iya, saking fokus. Fokus bahwa ini adalah calon pemimpin Bangkep di masa yang akan datang. Dia kan warga Bangkep, dia harus memperhatikan betul-betul calon pemimpinnya. Jadi begini Kak, jadi kami sendiri, jadi untuk khususnya di bayangan kami ya ke depan, harapannya kami kan teman-teman di mahasiswa anak muda ya. Minimal kalau mereka lulus kuliah, saya mau usahain ya, Iya. Dia pengen buka usaha kan. Cuma problemnya selama ini kan tidak ada kepastian. Betul. Kepastian modal terutama kan. Apalagi misalnya bukan anaknya. Kepastian modal dan kepastian laku. Kalau modal ada tapi kepastian lakunya tidak ada, itu sulit juga. Itu dia Kak. Ya maka kami itu kan fokusnya di pemberdayaan manusia, pemberdayaan ekonomi khususnya ya. Jadi harapannya kami ke depan seluruh belanja modal. Ya itu yang kalau jadi bupati. Iya, kalau jadi bupati. Ya tuh. Kalau tidak jadi bupati semoga jadi pasanganmu nanti. Jadi ini karena asli Taliabu di Maluku kan? Maluku Utara. Jadi memang wajar kalau seromantis ini karena Freshly juga kan lagu gara-gara begini. Lanjut. Tapi saya belum laku-laku Kak. 2024 laku menjadi bupati. Insyaallah, amin. Yang penting bupati dulu kan. Iya. Lanjut. Nah, jadi untuk harapan kami itu di Banggai Kepulauan, khususnya di Kota Salakan, seluruh nanti belanja daerah kami mau fokus ke sana. Karena ini Kak, jadi di tahun 2024 ini kalau tidak salah November ini sudah dimulai pembangunan pelabuhan kontainer di sana. Sudah ada. Baru mau dimulai. Bagus, berarti pemerintah di sana mulai terbuka. Jadi insya Allah di November katanya sudah mulai dilaksanakan, ya paling 1 tahun lah. Anggap tahun depan sudah selesai ya. Amin. Insya Allah. Kalau dia lari kontraktornya. Iya, itu dia. Yang penting dikasih jelaskan. Jadi kalau nanti dia masuk di 2025 ya, 2025 kalau sudah selesai, insya Allah. Jadi harapannya kami seluruh belanja daerah itu dipusatkan di Kota Salakan. Di Bangkep lah, khususnya di Bangkep, terkhusus di Kota Salakan. Ibu kota. Ya, tujuannya supaya orang punya geliat usaha karena ada kepastian kan dari Pemda. Ada kepastian laku tadi itu. Bahwa orang mau beli nih. Nah, sedangkan pemodalan bagaimana? Kak, kebetulan kan saya orang usaha nih. Iya. Bank itu akan mensupport usaha itu kalau dia bagus. Misalnya bagusnya dalam arti betul-betul ada pembeli di situ. Benar-benar laku ini barang. Betul. Ya toh. Dan orang-orang juga kalau ada kayak begitu, orang kan punya niatan usaha. Harapannya kami dengan begitu, teman-teman yang masih muda nih, yang awalnya lulus mau niat ke IMIP, tunda dulu. Buka usaha dulu. Betul, karena ada kepastian. Iya, minimal dicoba dulu kan. Berarti, sorry nih Singgi, apakah selama ini ketika ada pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah daerah, katakanlah itu proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur dan lain-lain, belanjanya di luar berarti? Ini Kak, jadi begini, maksudnya saya polarisasi di sana yang saya sampaikan tadi. Karena di sana tidak ada pelabuhan kontainer langsung dari daerah kota-kota besar yang ada di Jawa. Akhirnya rata-rata teman-teman di sana kontraktor toko-toko di sana selalu ambilnya di Luk dulu. Gitu. Semuanya di Luk, kalau tidak di Banggai. Karena ada pabriknya di situ ya? Iya, tidak ada fasilitas harganya kan. Luk itu kan rata-rata barang-barangnya dari Surabaya. Masuk dulu di Luk. Iya toh, baru masuk lagi di Bangkep. Nah, sama itu maksudnya. Kalau misalnya dari Surabaya dia langsung masuk ke Bangkep, berarti kan sama. Betul.
lu kayak salahkan kan sama ya jatuhnya. Nah itu maksudnya saya, kalau kayak begitu kan harga pasti jadi lebih bagus. Betul. Kalau sudah ada jaminan dari Pemda, insya Allah peluang-peluang pekerjaan baru bisa muncul. Karena teman-teman anak muda juga punya kesempatan yang sama. Sepakat. Gitu. Itu sih sederhananya kami begitu saja. Cakep. Saya sepakat itu. Karena kalau kita mau bicara terlalu kompleks lain, bagaimana? Menurut saya mendingan kita fokus saya dulu ke hal-hal yang substansi tadi terkait perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi masyarakat. Daerah masyarakatnya banyak duit, daerahnya maju. Sepakat. Gitu. Karena kalau daerahnya misalnya nih masyarakatnya juga daya belinya masih sulit, agak sulit kita berbicara soal pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sulit. Jangankan pendidikan kesehatan, jodoh pun susah Kak. Bagaimana? Jodoh pun susah. Zaman sekarang wanita-wanita kan butuh yang pasti-pasti kan. Sepakat. Kalau bukan PNS, berarti tidak. Ini kayaknya kode keras juga ini. Bapak jangan karena lihat kohosku baru begini, Bapak mainkan terus ke Bapak punya. Tidak Kak, kebetulan kan saya Ambonnya Bapak di sini. Saya juga kan baru hadir saya di Saraba Channel ini. Insya Allah yang kedua nanti pasti telah pelantikan. Luar biasa. Tapi boleh nggak kita tanya sedikit tentang kenapa kemudian orang tua hanya 1 tahun menjabat kemarin? Ya, jadi kemarin waktu orang tua saya menjabat di Banggai Kepulauan ya, 2017 beliau jadi. Beliau kan hanya 1 tahun dia menjabat. Waktu itu ada persoalan beliau di KPK. Persoalan hukum di KPK di tahun 2009. 2009. Oke. Umur berapa waktu itu? 2009 masih SMP saya waktu itu. Masih SMP. Seru ini. Jadi waktu itu 2009 ada persoalan orang tua saya tapi waktu itu baru diusut di tahun 2017. Oke. Pas jadi bupati. Iya, pas jadi bupati. Kasusnya belum jadi bupati. Kasusnya belum jadi bupati. Tapi waktu itu diusut kena di 2018. Prosesnya sudahlah, jangan saya sampaikan. Pada prinsipnya beliau sudah menjalani proses hukum. Iya. Dan alhamdulillah juga beliau memang tidak ada menurut saya ya, dan beliau sampaikan juga tidak ada tinta hitam di Banggai Kepulauan karena beliau memang kasusnya tidak di situ. Bukan di situ. Oke, di tempat lain. Iya, di Sula, Kepulauan Sula waktu itu masih Kepulauan Sula. Itu tahun 2009. Tapi kasusnya dikasuskan pada saat 2018. Itu umur berapa? Itu saya waktu itu semester 7 waktu itu. Semester 7? Iya, semester 7. Berarti waktu sebelum semester 7 hidup baik-baik saja dong? Tidak juga Kak. Jadi alhamdulillah saya karena kalau berkaitan dengan kasus KPK berarti dulu punya privilege dong dulu. Privilege saya cuma 1 tahun Kak. Jadi anak bupati cuma 1 tahun waktu itu. Tapi Kak Singgi, sewaktu orang tua kena kasus itu bagaimana Kak Singgi survive kayak menghadapi? Pasti kan banyak hujatan-hujatan. Oh iya, pasti kan. Jadi alhamdulillah. Apalagi waktu itu masih kuliah di Surabaya. Jadi teman-teman kuliah tahu enggak? Tahu. Wah. Dan kalau saya terbuka orangnya Kak, tidak saya tutupi. Gentleman. Terbuka. Iya, artinya maksudnya mau dibuka sekarang? Jangan. Bahaya masih belum sah ini. Lanjut. Oke, terbuka orangnya. Jadi saya orang yang terbuka. Saya tidak tutupi. Tapi itu maksudnya bukan saya bangga-banggakan, tidak. Artinya itu juga untuk pelajaran untuk kami Kak. Jadi orang tua kami sudah pernah begitu, itu menjadi catatan untuk kami ke depan kalau menjadi pejabat atau diberikan amanah di pemerintahan. Tidak boleh kayak begitu karena ada resikonya. Betul. Dan sudah merasakan dampaknya. Dampaknya sangat-sangat bagaimana ya? Itu banyak persoalannya Kak. Ini butuh musik sedih enggak? Nanti editing ya, tolong dikasih sedih. Jadi saya waktu itu 2018 pas kena kasus itu, memang waktu itu saya posisi di Surabaya Pak. Wah, jadi kacau betul saya waktu itu. Waktu itu masih sering traktir teman? Tidak, memang saya dari dulu Kak, kan ketua BEM dulu, jadi memang ada sering traktir teman juga. Cuman waktu itu karena panggil Pak Ketua kan. Pas saya kena persoalan itu, jadi memang agak drop juga sedikit persoalan mental, tapi cuma 1 bulan saja. 1 bulan? 1 bulan saja. Itu bukan karena kehidupan sebenarnya, karena saya memang di kehidupan saya juga orang tua saya tidak pernah ajarkan saya mewah-mewah, sederhana juga saya. Dan sangat sederhana menurut saya untuk kalangan anak bupati ya. Oke, 1 bulan bagaimana caranya menghadapi sebulan dengan sebulan itu rasanya kalau kita bangun tidur pagi, harapannya semoga masalahnya cepat selesai. Maksudnya seolah-olah ini mimpi. Nah, tapi lama-kelamaan kan kita harus menerima kan bahwa
keadaan memang harus begini, harus sabar menghadapi. Kadangkala memang ini bagian dari kami syukurnya begini Kak. Kadangkala waktu orang tua kami jadi bupati, senang betul kami dipuji, ya kan? Iya, makan puji ya. Makan puji akhirnya kan, senang betul dipuji, anak bupati luar biasa, pangeran dan lain-lain kan. Jadi pas setelah tidak jadi bupati, ya itu apalagi kasusnya kan repotin di KPK kan. Iya. Akhirnya kami juga waktu itu kena hujatan kan. Kena hujat? Iya kan. Oleh teman sendiri? Teman sendiri, bahkan pacar sendiri tinggal saya kan. Wow. Itu fakta kan. Jadi pacar sendiri tinggal? Dia tinggal saya. Tidak sempat menyemangati? Ketika misalkan kita butuh support system kalau misalnya seperti itu, terus kemudian pacar dengar ada kasus orang tua malah ditinggalkan, atau sempat menyemangati support system, atau mungkin karena kakak Singgi yang mut-mutan sudah kakak Singgi saya kok. Oh tidak. Waktu itu kan kalau betul saya. Seru juga ini. Cuma memang waktu itu setelah saya orang tua persoalan kan drop ya kan. Drop kadang-kala malu ya, malu di butuh pelukan. Itu dia. Butuh sandaran. Kan waktu itu juga LDR Kak. Oh. Ya kan. Dia LDR waktu itu dia juga tahu kan orang tua kena masalah, ya pasti juga dia mungkin malu kan. Oh, iya, dia kena dampak mungkin. Akhirnya saya susah di rantau, dia bahagia sama yang lain di sana. Beta susah di rantau. itu memang persoalan Kak. Jadi bagaimana, sedih juga nih kalau saya cerita. Tiba. Tolong lagunya. jadi itu terkait pasangan, akhirnya saya ditinggal alasannya karena mau menikah. Alasannya mau menikah, sebenarnya bukan mau menikah sebenarnya. Oh, harusnya gitu. Mau cari yang lain itu. Oh. Gitu. Jadi kalau kata tukang parkir kan kalau kayak gitu mundur. Iya, mundur wir. Mundur. Ya itu tahu diri lah. Yeah. Akhirnya kami sadar diri, kami mau bertahan juga susah, tidak ada alasan kan? Iya. Mau apa kita tahan? Sedangkan yang di sana dia berseragam Kak. Sulit kan? Sulit. Mengandung salahan ini. Sekarang memang lagi zamannya berseragam Kak. Oh, seragam iya. Jadi memang akhirnya dia berseragam. Mau bagaimana, dia tiap bulan ada pemasukan. Betul, ada remonnya lagi. Iya lah. kami tiap bulan pikir aduh ini semoga masalah cepat selesai. Masalah terus ini hidup. Tapi dulu itu betul-betul sangat mencintai padahal pacar itu. Sorry kalau kita bicara soal asmara sedikit. Iya Kak. Maksudnya artinya mencintai kami. Kami mencintai. Berapa lama? Waktu itu kurang lebih 1 tahun lebih saja. 1 tahun lebih. Menemani masa muda dong berarti. Iya, kalau baca cicil motor selesai sudah itu. Ada juga teman yang cicil motor sih. Belum selesai. Tiap hari dia gunda gulana. Kalau ada pacar tinggal saya cicil motor saja. Tapi betul-betul sangat mencintai, terus kemudian sedang dilanda masalah, lalu kemudian ditinggal pacar. Itu bagaimana pegangannya itu? Sebenarnya karena kita sudah sakit ya, kayak sudah sakit kronis, jadi sudah membiasa semua itu. Sudah kebal. Jadi kalau disobek ini hati, Dinda. Oh, saya panggil ini hati. Saya panggil Dinda ini. Iya kan. Kebetulan Haimi juga kan kena. Mungkin ini alasan Tuhan pertemukan Kak Singgi dengan pacarnya di masa muda. Kenapa? Karena mereka tidak ditakdirkan untuk bersama di masa tua. Luar biasa. Tapi ini kan kehidupan berjalan akhirnya. Kak, sabar dulu. Saya agak baper tadi ini. Kaget juga saya kan digombal begini sama. Tapi setelah akhirnya mencalon, ini kan bakal calon bupati sudah. Apakah yang dulu mengkhianati ini bukan hanya soal pacar ini? Kak, mohon maaf Kak ya. Sonika dia. Itu apa? Bukan ada banyak yang mengkhianati, bukan hanya teman, bukan hanya pacar. Teman juga kan kasih tinggal, teman sendiri tadi yang Singgi bilang bahujat dan lain. Apakah sudah ada bahwa ya bos ada 100 itu kayak begitu ya itu? Kalau itu banyak betul itu kan. Kalau pinjam dulu 100 banyak betul, tapi kalau saya sih Kak begini sebenarnya. Mungkin yang mereka hujat waktu itu adalah proses perilakunya saja itu karena ada pernah melakukan kesalahan kan. Itu yang mereka. Jadi menurut saya anggap biasa lah itu. Kalau kita mungkin one day kita bagus berhasil mereka puji, ya itu sudah manusia kan. Ya, betul. Jadi saya terima saya dengan lapang dada. Tapi bagaimana perlakuannya Singgi setelah misalnya teman-teman yang dulu menghujat, pasti sekarang sudah apa kabar bro? Anak dengar ente di sini bro, ngopi-ngopi lah kita.
Sebenarnya kan ini Kak, jadi setelah 1 tahun pertama itu memang saya setelah ditinggal pacar dan lain-lain kan saya fokus organisasi saya sama kerja-kerja di Surabaya kan, cari freelance supaya dapat kehidupan kan. Nah jadi dalam proses itu sendiri sebenarnya saya sudah bangun kedewasaan dalam saya diri kan, bahwa apa yang terjadi di bapak saya di 2018 itu bagian daripada cerita saya. Artinya itu fakta yang ada di saya, dan ke depan kami harus jangan kayak begitu lagi. Itu jadi pelajaran penting dalam hidup kami, dan orang tua kami juga pesan bahwa cukup di beliau saja, di kami jangan. Tapi bagaimana kalau kemudian masyarakat Bangkep nanti ketika Kakak Singgi mengkampanyekan diri, terus ada isu-isu seperti misalnya jangan pilih dia, bapaknya lalu begini, itu bagaimana menyikapinya itu? Itu dia. Atau bagaimana cara menahan isu itu? Iya, menahan isu itu Kak. Jadi yang kami harapkan adalah kami tetap menawarkan program-program kerja. Kalau bagian daripada Black Campaign, ya kayak begitu. Mau bagaimana lagi? Memang sudah begitu. Iya kan? Namanya kandidat kan. Kalau tidak kandidat tidak mau dihujat saya. Betul. Jual es krim saja kan. Tapi kalau jual es krim tidak mungkin saya diwawancarai sama Putri Indonesia ini. Masuk. Jadi mohon maaf ini jedak-jeduknya tidak berada di sini tapi di sini. Jadi saya gombal terus kan, sudah digombal saya tadi kan. Oke, keren. Nah, berarti sudah dimaafkan orang-orang yang dulu menghujat. Dimaafkan Kak. Dimaafkan ya. Sekarang berhubungan baik juga akhirnya. Sangat baik. Dan kalau misalnya ada masyarakat Bangkep juga yang hari ini masih mengungkit kasus itu, sikapnya Kakak Singgi dewasa saja bahwa ini bagian dari pertarungan. Tidak ada masalah, ini bagian dari pertarungan. Iya, sudah wajar. Kalau orang banyak hujat-hujat begitu, biasanya mungkin kurang pede aja, takut kandidatnya kalah. Sepakat, karena yang banyak dihujat itu adalah orang yang punya survei tinggi. Iya, itu dia. Jadi sekarang saya ini, teman-temanku cerita, jadi saya ini kandidat yang paling dibicarakan di sana. Karena masih muda. Karena selain persoalan masih muda dan latar belakang yang tadi saya ceritakan. Itu kan. Iya, jadi saya pro kontra. Iya. Tapi insya Allah di balik kesusahan pasti ada kebaikan. Itu kan percaya. Tapi sorry, kalau misalnya dapat langsung, wah, saya terpilih kau karena kau begini, bagaimana dengan umur yang masih muda begini menyikapi orang yang kita kan kadang kaget kan, dan biasa darah panas dan kurang aja kok kasih tau begini yang penting ada Dinda Putri aman ini. Tidak panas ini. Ini bareng. Di sini kontrolnya. Iya, kontrol di sini kan. Yang penting wakil ketua bahagia. Iya. Tapi kita bicara soal tadi calon bupati dan lain-lain, BDW partai sudah ada enggak? Tadi konsolidasi partai, komunikasi dengan teman-teman partai, kader partai apa sebenarnya Kakak Singgi? Saya keluarganya Golkar saya. Keluarga Golkar. Keluarga Golkar. Jadi keluarga saya insya Allah alhamdulillah semua Golkar. Semua Golkar? Iya, semua Golkar. Jadi ya kalau ditanya pasti kuning ini. Tapi yang jelas kami alhamdulillah sampai saat ini kandidat yang paling siap. Kenapa? Karena sudah sangat cukup. Kursi Golkar di sana berapa? 3. Mau maju berapa? Mau maju minimal 5. Berarti cari 2 kursi lagi? Iya, cari 2 kursi lagi. Ada sudah komunikasi? Sebenarnya gini, sekarang kan jadi saya juga sebenarnya belum bisa baklaim bahwa saya akan dapat diusung Golkar atau tidak. Tapi kami kan boleh yakin. Boleh. Iya tuh, boleh yakin. Boleh optimis. Kami insya Allah lebih dari 10 kursi kayaknya. Wah, lebih dari 10. Koalisi besar dong. Itu juga saya heran kan, paling dihujat tapi alhamdulillah diberikan kepercayaan juga sama teman-teman. Kalau 10 kursi berarti ada beberapa partai yang kemudian ikut berkoalisi di dalam. Terus tapi Kakak Singgi betul-betul ngotot akan jadi 01. Bagaimana kalau ada tawaran menjadi 02? Alhamdulillah sekarang banyak tawaran pengen jadi 02. Gitu. 02 wakil bupati. Kalau 02 istri belum, karena 01 saya belum. Kalau Dinda ini 01 saya dia ini. Luar biasa. Dinda 02. Masuk terus Masuk terus. Tapi sorry nih, umur masih muda. Terus kemudian ada juga partai lain yang ikut berkoalisi. Terus memiliki kader partai yang mungkin lebih senior dibandingkan Singgi. Bagaimana Kakak Singgi menyikapi itu? Kan ada senior ini yang harus lebih dahulukan menjadi 01. Alhamdulillah kami mendukung segala ya teman-teman, misalnya tuh ada kandidat-kandidat lain kami mendukung supaya bisa maju kan, supaya teman-teman di Bangkep bisa punya variabel banyak. Visi misinya ya kan, supaya tujuannya kan untuk bangun Bangkai Kepulauan kan. Tapi saat ini Kak,
di saya ini alhamdulillah banyak yang daftar ke 02. Serius? Iya, serius ini. Dan umurnya tentu jauh lebih di atasnya. Iya, lebih Singgi. dewasa. Loh, bagaimana orang bisa mengalah seperti itu? Apa yang dilihat dari sosok Singgi? Saya jadi bertanya-tanya loh. Itulah Kak. Jadi insya Allah teman-teman di Banggai Kepulauan itu punya mata batin yang baik. Tahu betul mana yang bakalan menang. Luar biasa. Tapi memang anak muda ini begini, harus nekat dan percaya diri. Iya, harus percaya diri. Kalau tidak percaya diri, modalnya kita masalahnya itu kan. Iya, karena kalau pembuktian kan akan dibuktikan ketika sudah jadi. Nanti. Karena hari ini kalau kita bicara pembuktian, kasih dulu kita. Iya, kasih dulu kesempatan kan. Itu. Persoalannya ini anak muda banyak hal kenapa dirasa tidak mampu karena tidak pernah diberikan kesempatan. Betul. Ruang itu masih belum diberikan ke kita. Cakep. Coba lihat sekarang menteri. Yang menteri itu yang lagi masalah sekarang ini tua semua tua semua akhirnya kan dihujat-hujat kan sama orang-orang. Karena kenapa? Karena tidak mengerti itu. Karena juga tidak berani kasih kesempatan untuk menteri-menteri yang muda yang mungkin punya wawasan luas terkait teknologi kan. Iya. Itu kira-kira. betul. Jadi harapannya kami juga teman-teman mumpung saya masih muda, harapannya saya jadi trigger untuk teman-teman yang lain. Betul, saya sepakat. Teman-teman yang lain bahwa berani dong. Ya toh. Kalau gagal ya nggak masalah. Yang penting kan kami sudah pernah maju. Betul. Kami sudah pernah tawarkan diri. Iya. Ini bukan hanya sekedar diri tapi juga gagasan. Iya, gagasan. Ya toh, dan insya Allah kalau kami terpilih, ya sudah kami laksanakan itu. Oke. Dan kalau kami tidak terpilih, yang penting kami sudah pernah menawarkan. Insya Allah teman-teman yang terpilih, mungkin orang lain akan kami tawarkan ini gagasan kami, silakan dilaksanakan. Oke, betul. Kan sebenarnya kalau tidak terpilih pun, tapi kemudian gagasan kita bisa dilaksanakan oleh orang terpilih, kita juga merasa berhasil dan dapat pahala banyak. Dapat pahala banyak juga karena kita menyumbang sumbangsi pikiran kepada daerah. Siap. Cakep. Tapi dari 10 kursi ini kira-kira yang bakal jadi wakil ini dari partai mana ini? Siapa tahu bisa dipilih. Itu yang bahaya. Oh iya. Jadi masih sementara komunikasi masih terus berlanjut. Tapi kira-kira tadi yang Kanda habis podcast tadi itu. Kira-kira ke situ juga. Ke situ juga. Iya. Sudah ketemu juga. Ini tinggal penjodohan saja. Sepakat. Tinggal berarti kita nanti sepakati cincin kawinnya saja. Iya. Kan? Lamarannya. Terus resepsinya insya Allah. Tapi memang orang-orang Golkar memang sekarang, apalagi Golkar ya. Golkar sekarang betul-betul menawarkan kader-kader mudanya. Iya, betul. Iya, termasuk Singgi, menterinya Golkar juga kan muda-muda, ada Menteri Pemuda dan Olahraga muda juga. Makanya kau harus pilih kader-kader Golkar. Iya. Karena hanya kader Golkar yang bisa membuat hatimu menjadi mekar. Tapi sebenarnya mimpi besar, misalnya kita berandai-andai nih, Singgi, insya Allah kita doakan dengan amin paling serius Singgi menjadi bupati dan bisa menjadi bupati 2 periode. Nah, kalau bisa menjadi bupati 2 periode, mimpi besarnya Singgi ketika selesai menjabat itu Singgi melihat Bangkep setelah itu seperti apa gitu? Saya begini Kak, jadi sederhananya saya ini melihat Banggai Kepulauan. Iya. Saya anggap ini bahwa saya bisa dan tidak itu nanti ketika Kanda nanti insya Allah kalau kami jadi ya. Amin. 1 tahun kami menjabat Kanda bisa tinggal di Facebook minimal 2 hari aja. Iya. Ya tuh supaya Kanda ingat betul-betul. Dulu yang Singgi bicarakan ini. Dia janjikan bahwa ada homestay di. Tapi sorry ini ditambah APBD kan? APBD. Kalau kita menginap. Kalau karena nginap pakai uang sendiri tuh. Saya kira difasilitasi pemerintah. Tapi tempatnya kan sudah difasilitasi. Oh iya, siap. Minimal kan karena bisa bawa cerita bahwa ternyata dulu yang disampaikan Singgi benar adanya. Wih. Itu cita-citanya saya sederhana saja. Berani menurut saya. Kalau misalnya dalam misalnya 2 tahun ya, karena jangan-jangan ke sana, tidak ada tempat tinggalku ini harus saya balik lagi ke Luk. Itu berarti karena bisa pulang cerita tidak benar ini orang. Iya. Itu ada jejak digital. Digital. Tapi ini kan masalah visi misi yang sudah Kakak Singgi sampaikan. Tapi kan nanti kita berdoa ini Kakak Singgi 2 periode. Amin. Terus sudah yang penting dilantik jadi dulu. Iya, makanya kita berandai-andai kan kita anak muda kan harus punya mimpi yang besar. Iya kan? Misalnya sudah 2 periode menjadi Bupati Bangkep. Terus tinggal ya istilahnya sudah bangka-angka sarung melihat Bangkep dari atas gunung. Akhirnya saya berhasil juga membuat Bangkep seperti ini. Nah, mimpinya Kakak Singgi di sini seperti apa nanti? Bangkep 10 tahun kemudian, katakanlah terpilih 2024 ini. Harusnya Kak 5 tahun dulu. Tidak, kita harus langsung 10 tahun. Kita harus. Jadi 10 tahun ke depan Banggai Kepulauan bayangan kami. Jadi khususnya Kota Salakan jadi pusat jasa, pusat industri. Dan Banggai Kepulauan bisa jadi pusat pariwisata. Dan terakhir yang kami harapkan itu adalah Banggai Kepulauan khususnya di Luk Panenteng itu punya tagline kan, jangan mati sebelum ke Luk Panenteng. Cakep, luar biasa.
Ala Banda Neira. Ada Banda Neira. Jadi harapannya kan begitu, Bangkep juga begitu. Jadi karena kalau mau mati ke Bangkep dulu, habis ke Bangkep boleh mati. Keren loh, apa namanya, apa yang disampaikan Singgi tadi ini luar biasa, dan harusnya anak-anak muda akan lebih banyak lagi lahir pemimpin-pemimpin muda karena melihat triggernya dari Singgi ini. Mudah-mudahan kita doakan Singgi. Mudah-mudahan kau jadi bupati, saya doakan sekali supaya bisa perjalanan dinas juga Saraba Channel ke sana. Dan ketemu lagi dengan co-host nanti di sana kan, tidak capek-capek lagi siapa cari co-host kan. Tapi sebelum kita tutup mungkin Putri punya pantun sedikit, siapa tahu ada pantun yang dia siapkan untuk Singgi, siapa tahu. Tolong teman-teman, ada enggak? Ada dong. Oh, ada. Kalau ada, tolong teman-teman cakepnya, effortnya dong, teman-teman. Kak, sebelum lanjut Kak, ini saya grogi betul ini. Jadi grogi saya digombal ini dibandingkan ditanya sama Kanda ini. Di sini sudah madunya. Iya. Di sini sudah. Ada alam ini kan. Ini saya lihat bakal persaudaraan ini. Oke, ada bantuannya Putri. Oke, coba mainkan. Jalan-jalan pakai Agia. Cakep. Dari Bulagi ke Desa Bolonan. Cakep. Kalau mau Bangkep bahagia. Cakep. Kakak Singgi kita andal. Terima kasih Kakak Singgi sudah mampir di Saraba Channel. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, saya sebagai host dan Bapak sebagai bupati. Amin. Kita doakan dan sehat-sehat terus. Amin. Dan mudah-mudahan tidak berubah lagi Golkar. Insya Allah Golkar juga akan merekomendasikan Singgi menjadi calon bupati dan wakilnya nanti ya kalau bisa ya yang dengan orang yang saya podcast tadi hadir yang dengan orang yang saya podcast tadi. Mudah-mudahan sehat selalu. Kok ada harapan dah untuk Singgi? Soalnya orang Putri Bangkep asli loh. Asli. Iya, makanya kau ada harapan enggak? Harapanku karena memang saya itu masa kecilnya di Bangkep, jadi kayak setiap hari kalau misalkan kesalahan, kayak banyak sekali permasalahan mulai dari infrastruktur. Oh, ini tak tambah lagi nih. Dari hati ini. Iya, karena ini pasti paten punya ini. Ya, harapannya sih jalannya itu. Jalan, oke. Karena itu keluhan dari banyak masyarakat Bangka Kepulauan sih. Jalan ya, oke. Jadi Dinda. Oh, mau ini pegang sambil pegang tangan enggak? Iya. Jangan. Bahaya nanti. Dinda. Insya Allah ke Kanda ini. Iya. Kalau seandainya Dinda berikan kepercayaan untuk memimpin Bangka Kepulauan. Iya, jangankan Bangka Kepulauan, insya Allah hatinya Dinda juga yang bisa kita perjuangkan. Pada posisinya gini. Ini bentuk sebenarnya keresahan jujur dari teman-teman masyarakat. Betul. Dari kecil loh, kecil. Betul, dari kecil dan ketemu gede nih sekarang. Oh iya. Kaget kenapa baru ketemu sekarang kan? Tidak dari kemarin ini. Makanya pelatihan dulu baru pelaminan. Iya. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa insya Allah di tangan kami sama-sama ya, di tangan Putri juga. Nanti insya Allah sama-sama kita benahi Bangkep dengan baik supaya Bangkep bisa juga bersaing. Iya tuh, supaya kita bisa jadi bangga, jadi anak pulau kan. Betul. Supaya nanti tagline tadi Kak, jangan mati sebelum ke Bangkep. Cakep. Iya tuh. Ada tagline lain enggak? Bangkep mola. Bangkep mola itu apa artinya? Bangkep bisa. Oh, Bangkep bisa. Mola itu bisa. Itu bahasa Banggai. Oh, Bangkep mola artinya Bangkep bisa. Itu yang akan di tagline kan kalau jadi bupati atau ada tagline? Ada, nanti kan kalau sudah sama wakil kan. Oh, harus nanti. Iya, tiba-tiba sama wakil kan biasanya ada lah tagline-nya sendiri nanti. Bangkep bahagia harapan baru gitu tidak? Bisa jadi. Mungkin serius benahi Bangkep. Serius benahi Bangkep luar biasa. Ini sudah paling serius sebenarnya karena anak muda. Kalau menurut saya sebelum kita tutup, menurut saya sudah menyingkirkan keegoisannya. Kan anak muda begini sebenarnya harusnya masih bisa bahagia, masih bisa senang-senang dengan kehidupannya, bangun bisnis, terus nongkrong dengan teman-teman. Tapi kemudian semudah ini tapi sudah memikirkan masyarakat Bangkep. Ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Singgi. Terima kasih Singgi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Masuk minum.